Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih update seputar macOS terbaru ya, yaitu 15.3.1. Update ini hadir berbarengan dengan iOS terbaru juga 18.3.1 kemarin, dan tentunya di dalam itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Gua udah rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia macOS 15.3.1. Jadi selain macOS, Apple juga kasih update software di device yang lainnya ya, yaitu ada iOS 18.3.1 yang udah gue sempat bikinin videonya. Buat kalian yang belum nonton bisa cek aja di bagian pojok kanan atas. Ada juga iPadOS 18.3.1, iPadOS 17.7.5, visionOS 2.3.1, dan yang terakhir ada watchOS 11.3.1. Kita akan fokus ke macOS-nya terlebih dahulu. Di sini gue dapetin size update-nya tuh sebesar 1,43 GB ya. Nggak terlalu besar untuk size update-nya karena memang di dalamnya tuh cuma minor update aja. Dan posisi awal dari macOS gue itu kan 15.3 ya, jadi nggak dapetin size yang besar untuk yang 15.3.1 ini. Kemudian di sini kalau kita pergi ke bagian pengaturan lalu pilih yang storage, kita scroll ke bawah. Di sini ada macOS ya, untuk calculating-nya lagi loading dia. Nah, di sini untuk size total dari macOS-nya itu 26,22 GB dengan Apple Intelligence-nya itu sebesar 5,45 GB. Jadi dari size macOS yang 26,22 GB tadi, 5,45-nya itu adalah Apple Intelligence. Sekarang kita akan cek apa aja sih yang baru dari macOS 15.3.1 ini. Jadi seperti yang gue bilang tadi, updatean kali ini tuh nggak ada untuk major update-nya ya. Pertama mungkin gue akan sampaikan ke kalian mengenai Apple Intelligence. Jadi itu diberitakan kalau kalian udah update ke macOS 15.3 kemarin ya. Jadi di 15.3 itu kan Apple kasih enable otomatis untuk Apple Intelligence ya. Jadi diaktifin secara otomatis sama Apple walaupun kalian sebelumnya tuh nggak pernah pakai Apple Intelligence. Nah, kalau misalnya kalian udah update ke 15.3 dan menonaktifkan secara manual, artinya dinonaktifin sendiri nih di bagian sininya, terus kalian update ke 15.3.1, kabarnya Apple tuh secara diam-diam mengenable lagi ya untuk fitur Apple Intelligence ini. Jadi kalau kalian udah di posisi 15.3.1, walaupun sebelumnya tuh di disable untuk AI-nya, nanti akan di-enable otomatis lagi sama si Apple seperti di 15.3 kemarin. Gua nggak tahu tujuannya apa, tapi kemungkinan besar sih lebih ke arah biar semuanya tuh bisa menikmati fitur-fitur baru yang dikasih ya. Makanya di-enable secara otomatis kayak gini sama si Apple. Buat kalian yang nggak suka dan nggak pengen pakai ya, simpelnya tinggal dinonaktifin aja di bagian sini. Tapi nggak tahu ya di macOS 15.4 selanjutnya bakalan di-enable otomatis lagi atau enggak. Ya kita lihat aja nanti. Kemudian kita akan pergi ke bagian Safari, browser default dari si MacBook Air M1 gue ini. Kita akan cek untuk about Safari-nya. Jadi di sini untuk versinya sama ya seperti 15.3 kemarin, yaitu 18.3, 20, 620.2.4.11.5. Jadi sama persis kayak di 15.3 kemarin. Dan untuk penggunanya juga ini masih tergolong sama aja ya, masih nggak ada perubahan yang signifikan. Gue sih ngerasanya masih cukup stabil, nggak ada crash, nggak ada bugs di aplikasi Safari ini dengan penggunaan gue yang sehari-hari. Dan Safari ini sebenarnya tergolong enteng ya kalau dibandingkan kita menggunakan browser lainnya kayak Chrome ataupun Firefox. Dengan ditambahkannya iOS minor update alias perbaikan bugs dan juga security patch seperti 15.3.1 ini, harusnya aplikasi Safari ini akan lebih stabil dan lebih optimal lagi ya dijalankan di MacBook gue ini. Kita balik lagi ke bagian pengaturan, pilih yang notification. Di sini kan ada summarize notification seperti biasa yang udah gue bahas di 15.3 kemarin. Ternyata di 15.3.1 itu masih ada keterangan error ya di bagian sini nih. Summarize my content error, yang artinya tuh summarize ini atau ringkasan ini berkemungkinan error ya. Terlebih untuk aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan berita dan juga hiburan, jadi sementara dinonaktifkan sama Apple ya. Artinya summarize notification untuk dua kategori aplikasi tadi sedang dalam tahap perbaikan sama Apple. Gue sih berpikir kemarin tuh di 15.3.1 bakalan langsung di fix ya. Ternyata butuh waktu yang lebih lama untuk memperbaiki hal ini. Jadi kemungkinan harusnya sih di 15.4 itu udah clear semua ya, nggak ada keterangan error lagi di bagian atasnya sini. Kalau untuk perbaikan bugs dari macOS sebelumnya tuh gue alamin cuma satu aja ya di macOS 15.3 kemarin, yaitu di bagian mikrofonnya. Jadi pada saat gue lagi video call meeting kayak Zoom gitu, mic-nya tuh suaranya lebih kecil ya dari yang seharusnya, tapi itu terjadi di penerimanya aja ya. Pas kita ngomong tuh tetap besar, tapi di penerima suaranya si para audiensnya tuh nggak sebesar yang kalian dengerin di MacBook-nya. Bugs ini tuh gue sempat alamin pas gue lagi kerja dan pakai Zoom meeting buat aplikasinya. Teman kerja gue ngerasa kalau suara mic dari MacBook gue itu nggak terlalu kedengeran alias kecil.
Tapi sekarang di 15.3.1 sih aman ya sementara ini. Gue coba pakai Zoom meeting pribadi dengan istri gue, itu nggak ada masalah kayak yang gue alami di 15.3 kemarin. Kalau untuk performa sebenarnya gue ngerasain lebih stabil dan lebih bagus ya pada saat gue pakai sehari-hari. Tapi tetap aja ini nggak terlalu signifikan. Kebutuhan MacBook gue itu kan lebih seringnya dipakai di weekday Senin sampai Jumat di kantor. Sementara untuk Sabtu Minggu tuh lebih sering kerja di komputer rumah. Untuk penggunaan gue Safari, Office, bahkan editing video ataupun foto itu masih aman sampai saat ini. Gue udah tes Geekbench juga di sini dan gue udah compare juga dengan macOS sebelumnya yaitu 15.3. Selanjutnya untuk baterai, jadi di sini gue anggap masih tergolong stabil ya, gak ngalamin tiba-tiba boros dari 15.3 kemarin. Justru harusnya sih akan lebih optimal juga karena memang ada perbaikan bugs di beberapa aplikasi. Ditambah lagi MacBook ini kan menggunakan chip M family-nya Apple yang terkenal dengan hemat dayanya. Jadi harusnya kalian gak usah khawatir soal baterainya. Battery health dari MacBook Air M1 gue tuh masih normal ya, di angka 100%, masih sempurna. Karena kalau kita cek untuk cycle count dari MacBooknya itu masih sedikit, masih di angka 38 kali. Jadi baru di cas 0 sampai 100% tuh sampai 38 kali aja. Dan itulah yang membuat kondisi normal karena memang maksimum kapasitinya masih di 100%. Oke, paling itu aja yang bisa gue ulas dari macOS 15.3.1 ini. Next update-nya mungkin ada di macOS 15.4 ya, kalau kita cek di bagian tanggalan sini. Kemungkinan tuh ada di awal atau pertengahan April ya, berbarengan dengan 18.4 nantinya. Buat kalian yang ngalamin bugs di 15.3 atau sebelumnya, atau mungkin boros baterai dari MacBook kalian, tapi gue sih nggak ngalamin ya, kalian bisa cek aja dan juga bisa update ke 15.3.1 ini. Memang cuma minor update seperti yang di 18.3 kemarin. Kalau mau incarnya major update, tunggu aja 18.4 di bulan April nantinya. Gua rasa gitu dulu aja video dari gua, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like video ini karena gua cuma minta like aja biar gue bisa bikin video bermanfaat lainnya buat kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.